aku lebih besar di passionnya aja sih. Dari kecil aku bisa nyanyi. Emang kenapa kalau kita medok, kita ini orang Jawa, kalau keluarga mendukung, suami mendukung, kita bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anha Talk. Enaknya ngobrol, Hanya ada aku dan kamu. senang banget di kesempatan kali ini. Di samping aku sudah ada satu teman aku. Kayaknya nggak enak kalau misalkan aku memperkenalkan dia. Jadi mending dia aja kali ya, langsung kenalan. Langsung aja Mbak Nadia Lestari, silakan. Hai, aku Nadia Lestari. Aku seorang voice over talent, dan teman-teman kalau pingin dapat info tentang tips voice over, tips MC, tips public speaking, silahkan langsung meluncur ke channelku di Nadia Lestari, atau boleh follow Instagramku di @nadialestari.voice. Langsung grogi karena Mbak Nadia ini lebih matang dan lebih pro dari aku, jadi aku kayak grogi gitu. Nah dong. So anyway, pada kesempatan kali ini sebetulnya aku akan bahas tentang perempuan multiperan, tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya lagi kali ya tentang Mbak Nadia seputar voice over talent. Kegiatan Mbak Nadia sebagai voice over talent itu seperti apa sih? Jadi sehari-hari aku mengisi suara untuk berbagai proyek seperti YouTube, company profile, digital commercials, apalagi ya, video explainer dan lain-lain. Pokoknya mengisi suara intinya gitu. Nah, selain mengisi suara, aku juga ngonten buat YouTube, terus sebagai ibu rumah tangga juga tentunya, mengurus anak dan suami. Oke, jadi kalau bikin konten itu kan ada beberapa niche gitu ya. Nah, sebelumnya memang aku belum terlalu familiar nih Mbak dengan voice over talent. Aku cukup excited sih ketika kayak kenal Mbak Nadia sebagai voice over talent. Oh, ternyata ada niche lain yang selama ini belum aku pahami gitu. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi voice over talent, sebetulnya itu dimulainya sejak kapan sih Mbak ceritanya? Aku nge-VO mulai dari 2013. Nah, 3 tahun sebelumnya, 2010, aku udah mulai siaran radio di Surabaya gitu, di salah satu stasiun radio Surabaya. Kemudian 2013 aku mulai menerima proyek VO berbayar pertamaku. Nah, dari 2013 sampai 2019 itu karena proyeknya waktu itu masih company profile, pokoknya kayak gitu-gitu untuk perusahaan. Itu kan nggak sebanyak itu ya yang membutuhkan ya. Jadi, dan personal brandingku juga belum kebentuk. Jadi tuh kayak proyeknya itu antara Senin Kamis gitu doang. Jadi bener-bener nggak bisa nggak bisa dijadiin main job. Oh ya, jadi nggak bisa dijadiin main job gitu, hanya buat side job aja. Nah, sejak 2019 mulai booming YouTube dan voice over juga mulai booming. Di situ aku mulai nge-VO untuk YouTube nih, yang nge-VO-nya itu tiap hari. Nah, mulai dari situ akhirnya VO bisa aku jadiin main job sampai sekarang. Begitu. Oh, berarti artinya memang Mbak Nat itu sebetulnya dari awal udah ada basic dari pekerjaannya sebelumnya yang sesuai dengan Betul banget. yang sekarang itu ya. Nggak tiba-tiba Mbak Nat itu dari awal langsung pengen jadi voice over talent. Enggak. Bahkan dulu aku nggak ngerti tuh voice over tuh apa. Nah, ngertinya baru aku siaran di radio itu. Tapi pun aku siaran itu juga nggak ada basic sama sekali kan. Jadi kita ngelamar aja di radio, kemudian dites, cocok, akhirnya di training. Jadi mendapat bekal untuk VO-nya itu dari radio. Itu akhirnya bisa terjun ke voice over. Oh gitu, jadi oke. Nah, ini menarik. Tadi sih aku mau tanya bekal Mbak Nadia jadi voice over talent itu dari mana, cara belajarnya tuh kayak gimana, tapi ternyata dari pekerjaan sebelumnya yaitu penyiar radio. Nah, untuk Mbak Nat sebelum menjadi penyiar radio itu bekalnya itu dari mana? Dari sendiri atau memang dari awal itu mengenyam pendidikan di dunia broadcasting kah atau bagaimana? Tidak. Jadi itu berawal dari aku kecil itu aku suka denger penyiar radio. Kalau radio, jadi kalau aku dengerin radio tuh bukan dengerin musiknya, tapi dengerin penyiarnya. Kan kalau kita dengerin penyiar pagi-pagi tuh kayak menumbuhkan semangat kita gitu ya untuk menjalani aku hari. zaman SMP, SMA di kamar aku ada radio, dan setiap pagi sambil siap-siap sekolah itu selalu dengerin radio. Nah, kayak gitu kan. Dulu di zaman kita muda, SD, SMP, SMA itu booming banget radio. Nah, dari situ aku kok suka ya, dan aku suka niru-niruin tuh siaran di depan kaca gitu. Akhirnya sampai kuliah itu masih ada keinginan untuk jadi penyiar radio. Sampai suatu saat aku lulus kuliah, ada tuh lowongan jadi penyiar, iseng aja aku masukin, ternyata
masuk kayak gitu. Jadi mungkin itu dari keinginan sendiri ya untuk belajar otodidak sebelumnya gitu, sekedar niru-niruin aja sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Gimana Mbak Nat itu bisa bisa se-confident itu untuk seberani itu untuk mengambil keputusan? Aku kayaknya suka kadang gini Mbak, kalau aku personal ya kadang tuh kalah dengan insecure. Misalkan aku pengen ngelakuin sesuatu, aku sudah melakukan preparation sedemikian rupa, tapi pas waktu take action aku nggak berani. Aku mau cerita ya, jadi bahkan sebetulnya segmen ini sebetulnya udah aku pikirin dari sejak tahun 2019 waktu aku barusan lulus kuliah. Kemudian aku kan udah nggak punya kegiatan di luar nih. Aku pengen banget bangun segmen ini di YouTube aku. Tapi aku berhenti di nggak berani action. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri ketika suka sama dunia ingin menjadi seorang penyiar radio kayak gitu, kemudian untuk berani memutuskan, oke, aku mau daftar, itu gimana Mbak? Sebenarnya sih nggak ada gimana-gimana ya. Jadi karena aku lebih besar di passionnya aja sih. Jadi aku nggak mikirin insecuritiesku, enggak. Jadi aku ada passion di dunia suara, pokoknya apapun yang berhubungan dengan suara. Dulunya pengen jadi penyanyi, tapi karena nggak kesampaian, akhirnya ya udah apapun yang berhubungan dengan suara. Akhirnya siaran itu. Confidentnya karena aku ngerasa dari kecil aku bisa nyanyi kali ya. Jadi suara aku nggak jelek-jelek banget kok kalau aku bekerja dengan suara gitu. Akhirnya aku confident terjun di penyiar. Tapi fun fact-nya adalah sampai sekarang kalau nge-VO aku juga masih ada insecurity juga kok. Jadi kadang masih ngerasa nggak pede, aduh suaraku kok gini-gini doang ya dari dulu kok progresnya nggak terlalu kayak gimana gitu. Tapi gimana caranya biar kita terus jalan ya, kita paksain aja buat confident. Gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bukan melawan rasa insecure, tapi bahkan mungkin nggak mikirin itu ya, lebih ke passionnya aja yang di-push supaya bisa akhirnya tercipta berani untuk jadi penyiar radio dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan perempuan sebagai multiperan. Mbak Nadia ini kan sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau aku ngalamin ya Mbak, kayak susah. Aku perlu belajar banget dari Mbak Nadia karena Mbak Nadia kan lebih pengalaman dari aku. Gimana sih Mbak benar-benar caranya ngebagi waktu itu biar kita tuh kadang pengen ngelakuin semuanya tuh perfect. Kalau aku pengen ngelakuin semuanya tuh perfect. Maksudnya aku jadi ibu itu aku bisa memberikan 100%. Ketika jadi istri itu pengennya yang 100% dan punya waktu untuk diri sendiri, tapi kenyataannya tuh kayak nggak bisa gitu. Nah, Mbak Nadia sendiri gimana sih caranya untuk membalancekan itu? Oke. Sebenarnya perasaan pingin perfect itu yang harus dihilangin Mbak, karena nggak bisa. Aku pun sampai sekarang masih susah membagi jadwal antara aku sendiri, anak-anak, pokoknya antara pekerjaan-pekerjaan itu juga masih susah. Walaupun well preparing sama well scheduling itu perlu ya. Kita harus menulis schedule seperti itu. Jadi aku pun biasanya nulis misalnya Senin jadwalnya untuk konten, Selasa apa-apa. Dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, keluarga itu nggak boleh di nomor 2 kan, harus tetap yang utama. Nah itu aku sampai sekarang pun masih keteteran seperti itu. Tapi yang paling penting buat aku adalah, menurut aku ya, itu adalah support system kita. Jadi kalau keluarga mendukung, suami mendukung, kita bisa jalan. Karena realnya aku sama suami itu kita bukan tipe pasangan yang semua pekerjaan rumah harus istri, ngurus anak harus istri, apa-apa harus istri, cari uang harus suami, enggak. Kita semua berbagi semua pekerjaan. Kerja cari duitnya bareng, ngurus anaknya bareng, mempersiapkan keperluan mereka juga bareng. Jadi siapa yang bisa ngelakuin ya udah lakuin. Masak, suami masak, ya udah suami yang masak. Aku cari duit, ya udah aku bisa cari duit, ya cari duit kayak gitu. Pokoknya kita berbagi peran bersama gitu. Dan suamiku itu aku bersyukur banget, dia itu support banget sama pekerjaan aku. Jadi kalau ada kerjaan aku yang harus keluar dia selalu backup keperluan di rumah atau keperluanku gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Kalau nggak ada itu mungkin aku juga nggak bisa berkarya gitu. Iya, pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya juga lebih ke masuk pengen tahu lebih detail gimana ketika Mbak Nadia itu lagi mau ngerjain voice over. Kita barusan udah dijawab kalau ya memang kayak suami dengan sendirinya ngasih waktu gitu ya. Betul. Jadi ada jadwal kerjanya sendiri ya. Kalau aku bekerja nge-VO tiap hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang.
Jadi kalau pagi kan, kalau kita ibu rumah tangga kan repot banget ya. Pagi harus nyiapin makanan, sama aku berdua sama suami masak bareng apa bareng sampai anak-anak berangkat sekolah jam 9 jam 10 aku mulai VO sampai jam 2 siang. Nah itu suami juga ngerjain kerjaannya sendiri gitu kan. Habis itu baru waktu buat kita sekeluarga mau apa makan atau apa. Pokoknya intinya ada jadwalnya lah untuk kerja sendiri, dan itu suami udah paham. Aku juga udah paham kerjaan dia paham kerjaan aku. Tapi kekompakan itu nggak datang tiba-tiba kan? Betul sekali. Dan itu apa, struggle atau memang dari awal udah sepakat? Kebetulan aku sama suami memang satu passion gitu. Kita sama-sama anak dari industri kreatif gitu. Jadi paling nggak tahu lah ya kerjaannya kayak gimana, kesibukannya seperti apa. Tapi memang di awal-awal nikah itu pasti kan kayak idealnya kita, idealismenya tuh suami bekerja, istri di rumah mengurus anak, kayak gitu biasanya gambarnya. Walaupun realnya kita sebagai orang yang memang udah biasa kerja itu nggak bisa gitu loh kalau di rumah gitu-gitu aja tuh kayak malah stres gitu. Akhirnya waktu itu sempat sakit sampai opname juga. Kita diskusi ulang nih aku sama suami, kayaknya aku nggak bisa seperti ini, dan dia pun memahami. Sampai akhirnya pada keputusan sekarang ini, jadi aku bekerja tapi aku tetap di rumah karena aku ingin lebih banyak waktu juga buat anak-anak, buat keluarga gitu. Jadi akhirnya pekerjaan voice over talent ini bisa menjadi opsi ya di masa kini. Betul banget. Mungkin kita itu hidup di zaman yang kita lebih beruntung daripada orang tua kita, karena betul. kalau misalkan orang tua kita kan dulu pengen kerja harus di luar, sementara kita udah bisa di rumah aja, itu masih ada kesempatan lah. Betul. Bisa mengaktualisasi diri gitu kan ya. Kita bisa ngasilin duit dari rumah. Berani menjadi seorang voice over talent kan udah banyak backgroundnya ternyata ya, nggak bikin insecure. Tapi pasti ada nggak sih insecurity? Ada dong. Aku insecurity dalam hal VO ya. Iya. Semakin banyak voice over talent di zaman sekarang, dan yang baru-baru itu bagus-bagus kualitasnya. Sementara aku yang udah nge-VO dari 2013, aku ngerasa suaraku masih gini-gini aja, hasil VO ku masih gini-gini aja. Tapi mereka yang baru-baru ini warna suaranya udah bagus, intonasinya bagus. Terus gimana caranya? Ya udah, aku insecurity-ku itu harus aku gunakan sebagai bahan untuk, sebenarnya gini, being insecure itu baik juga kan, karena itu akan membuat kita untuk terus belajar gitu. Jadi ya udah, itu sebagai pendorongku untuk terus belajar aja dan tetap pede aja. Inovasi ya, harus inovasi. Betul. Gitu ya, sih. Itu sebenarnya juga jadi insecurity aku sih, kayak bikin konten. Kalau misalkan beauty dari dulu awal-awal kan bikin konten tuh makeup tutorial, terus beauty review gitu. Tapi makin kesini itu banyak yang makeup transisi dengan berbagai macam karakter. Itu pendatang baru banyak banget, dan bikin kalau kita nggak ikut berinovasi juga bakal kegilas juga. Nah, lagi-lagi ibu rumah tangga itu kan rentan banget diomongin orang. Nah, Mbak Nadia sendiri pernah nggak sih keputusannya untuk kehidupan Mbak Nadia memilih sebagai voice over talent sekarang? Mungkin orang melihatnya dulu Mbak Nadia udah oke banget kerjaannya di luar, kemudian memutuskan untuk di rumah dan jadi voice over talent. Itu pernah ada keraguan nggak dari orang sekitar dulu deh? Menarik. Karena ini sebenarnya kejadian sama aku dulu ya, sering. Jadi ketika orang itu masih belum familiar dengan sosmed, dengan kerja di rumah seperti sekarang, itu tetangga, orang tua aku bahkan sendiri yang kayak nggak rela kalau anaknya kerja di rumah kan, kayak lulusan sarjana kok nggak kerja, kayak gitu kan, pengangguran. Padahal kita di rumah juga kerja gitu. Jadi sampai tetanggaku itu mengira aku itu pengangguran kok bisa beli ini. Kok apa sih? Pokoknya gitu-gitulah, dikira pengangguran kok bisa beli, pasti nggak bener, kayak gitu-gitu. Sering diomongin kayak gitu, dan aku dulunya kalau diomongin kayak gitu aku sempet kayak ngerasa dongkol gitu. Awas ya, akan aku tunjukkan kalau aku juga kerja, aku menghasilkan, kayak gitu-gitu. Tapi semakin lama sekarang itu diomongin kayak gitu, aku semakin santai, ya udah. Emang mereka nggak tahu kok. Tapi ada hal yang harus aku tunjukin. Kalau dulu mungkin aku nggak nunjukin aku kerja apa. Kalau sekarang aku rajin upload di WA story, di IG story. Pokoknya biar tetangga, biar orang-orang tahu kalau dia ternyata
kerja juga walaupun di rumah gitu. Artinya ini kan memang industri yang baru ya, yang betul. memang nggak semua orang itu tahu, dan kadang kita tuh sedih ya Mbak, nggak diomongin. Aku kan juga merasakan juga kan, karena juga sama-sama konten kreator. Awal-awal tuh kayak ngerasa sedih karena kok dianggap kayak gitu sama orang. Tapi kadang aku tuh mikir kayaknya itu juga jadi bagian tugas kita untuk mengedukasi. Maksudnya nggak yang edukasi gimana-gimana banget, tapi kita ningkatin awareness, ngasih tahu mereka gitu. Dan mungkin lagi-lagi tadi aku juga udah bahas, kalau misalkan Young Nadia yang dapat omongan kayak gitu dari orang, mungkin aku kayak cuman sedih, dongkol gitu aja. Tapi kayak beberapa tahun ini aku belajar banyak hal, kayaknya memang itu bagian dari tugas kita untuk ngasih tahu ke orang. Dan dengan cara apa ya, kita cari formulasinya sendiri. Misalkan orangnya itu memang cara ngomongnya kayak gimana, kita harus yang nyari kalimat yang cocok biar bisa ngena, atau ngasih cara dengan cara Mbak Nat tadi posting di WA story, yang biasanya WA itu kan yang nonton kan ya orang-orang terdekat kita, sekitar kita gitu kan ya. Kalau aku juga punya cara gini, jadi aku ada gitu ya tetangga yang bener-bener itu julid banget, yang bener-bener nggak ngerti kerjaanku apa. Nah, aku tahu kalau beliau yang ngomongin aku, jadi setiap lewat di depan beliau aku sapa dengan monggo Bu, halo Bu. Pokoknya aku memperlihatkan kalau aku enak, nyaman, hidupku sejahtera gitu. Sementara dia yang kayak kepanasan ngomongin kayak gitu. Lama-lama dia juga ya ramah gitu sih. Sebetulnya itu karena mereka nggak tahu apa, nggak tahu aja kan yang kita kerjakan apa. Kalau misalkan dia jadi bagian orang yang dekat dengan kita, maksudnya tahu keseharian, itu pasti ngerti kok. Oh iya, iya. Ya mungkin sebetulnya walaupun nggak tahu, sebetulnya nggak harus kayak julid gitu, cuman kan ada aja ya yang kayak gitu. Kalau soal hate comment sendiri nih, kalau dari tadi kan di orang sekitar, kalau misalkan orang yang nggak pernah ketemu kayak netizen gitu, pernah nggak dapet? Kalau aku sih ya pernah pastinya komen di YouTube, di channel YouTube gitu. Tapi bukan ke diri akunya, tapi ke konten ya. Jadi nggak paham kalau itu konten gitu ya, nggak dapet poinnya. Betul banget. Jadi waktu itu aku bikin konten, judul thumbnailnya itu tips anti medok. Padahal itu sudah aku tulis di channelku kan, deskripsi bioku, bahwa ini adalah konten public speaking, MC dan lain sebagainya. Maka tips anti medok itu kan dibuat untuk mereka yang berprofesi sebagai MC, penyiar kayak gitu-gitu kan. Nah itu banyak yang hate comment kayak gini. Emang kenapa kalau kita medok? Kita ini orang Jawa, presiden kita Pak Jokowi itu aja medok. Kenapa nggak boleh medok kayak gitu? Astagfirullah. Hey, ya aku awal-awal aku susah jelasin gitu. Maksudnya aku berinisiatif, oke, tak bales semuanya bahwa ini adalah untuk konten. Aku komen lah kayak gini, aku reply. Tolong dilihat videonya dari awal sampai akhir. Ini adalah video untuk para pelaku di industri suara, bla 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 kayak gitu. Lama-lama kok aku capek juga ya. Jadi akhirnya gak ada selesainya. Jadi akhirnya ya udah aku biarin. Terserah kalian komen apa. Tapi ada sih komen-komen kayak gitu. Tapi itu pun ternyata juga akhirnya salah satu dari komen itu mungkin jadi sumber inspirasi kita buat bikin next konten nggak sih? Betul. Aku juga pernah mengalami kalau dulu awal-awal dapat hate comment itu jadi baper, jadi kayak pengen jawab gitu ya. Kalau Nadia sendiri dapat hate commentnya kayak gimana? Apa ya? Kalau misalkan makeupnya jelek, kualitas videonya nggak baik, itu aku dapat beberapa tahun yang lalu. Kalau baca sebelum mereka ngomen itu sebenarnya aku udah sadar diri gitu. Maksudnya kualitas aku kan juga belajar makeup itu otodidak. Dan kualitas kameraku memang aku dari dulu ngonten pakai handphone dengan keterbatasan alat. Jadi kalau misalkan ada yang komen kayak gitu, kayak aku ya memang iya. Mau kamu ngatain ya udah gitu. Jadi tapi aku ngebiarin komen itu karena dari segi analitik gitu. Ya itu ada bagus. Interaksi itu bagus gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Engagementnya dapat gitu ya. Engagementnya dapat. Terus kalau misalkan yang deket-deket ini, aku kan bikin konten kayak bikin beberapa makeup look jadi orang yang berbeda gitu ya. Kadang ada yang ngomen tentang mukamu itu nggak pantas kalau misalkan mau pakai makeup yang kayak gitu. Kamu lebih cantik kalau misalkan bare-face. Tapi ya lagi-lagi mereka nggak paham konteksnya kan. Itu aku bikin video tentang makeup. Waktu itu aku bikin makeup bold, dan emang aku ngerasa aku lebih cocok kalau misalkan makeupnya tuh natural, yang Korea, yang kayak kita tadi bikin cobain lipstick
Kita berdua prefer bikin ombre gitu, dan itu pas itu aku coba pakai full lips. Dan kalau orang bilang nggak cocok, ya aku sendiri juga ya emang aku nggak cocok. Tapi kan aku lagi bikin konten tentang bold makeup. Pertanyaannya sudah selesai. Nah sekarang kita lanjut ke ada games ya sebelum menutup. This or that, t-shirt atau gorengan? Gorengan. Jadi VO talent dan content creator atau masih cari kerjaan lain?